Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Staima, berjumpa lagi dengan kami di Staima Podcast. Bersama saya, Emersya. Kali ini Staima Podcast hadir dengan edisi terbaru kami, yaitu edisi Ramadan Keren bareng Staima. Oke teman-teman sekalian, tidak terasa ya, bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin bukan hitungan hari lagi nih teman-teman, tapi hitungan jam. Teman-teman sekalian, bentar lagi kita akan masuk di Ramadan, dan kali ini Staima hadir dengan podcast terbarunya, yaitu Staima Podcast, yang dimana podcast terbaru ini akan mengulik tentang bagaimana Ramadan keren bersama kami di Staima Podcast. Oke teman-teman sekalian, hari ini Staima Podcast dengan tema Ramadan keren bareng Staima, kehadiran tamu istimewa yang pasti teman-teman sahabat online Staima pasti tidak asing lagi dengan beliau, yaitu beliau Ketua STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Nur Khaliq MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bisihah wal afiyah. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dengan segala aktivitas, dengan segala kesibukan, masih ini cepat yang hadir. Semoga kita sehat. Semua aktivitas akademik Al-Hikam juga sehat wal afiyah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke teman-teman sekalian, hari ini karena ini merupakan momen spesial, yaitu momen menjelang Ramadan, dan Staima juga hadir dengan edisi spesial, yaitu edisi Ramadan Keren bareng Staima. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat unik nih Ustaz. Dan tema ini memang sedang dibahas oleh semua orang karena sebentar lagi memang menyambut Ramadan. Yaitu tema kita hari ini adalah persiapan diri menghidupkan Ramadan yang berarti. Ini Ustaz, kan sebentar lagi kita Ramadan. Pasti semua orang telah mempersiapkan dirinya masing-masing. Seperti saya juga mempersiapkan diri nih sebelum Ramadan. Mempersiapkan baik itu dari segi fisik maupun dari segi psikis dan lain sebagainya, harus siap nih, harus matang. Karena Ramadan tidak datang setiap hari gitu, dan tidak datang setiap bulannya. Baik. Kalau menurut Ustadz sendiri, bagaimana sih persiapan Ramadan Ustadz secara pribadi, mungkin belum kita masuk ke yang lainnya nih. Baik, terima kasih. Terkait dengan persiapan Ramadan, karena Ramadan saya lagi tamu kita tahunan, sehingga kita selain kita tahu itu tamu tahunan, juga diberitahukan dalam hadis mulai bulan Rajab kita sudah persiapan untuk menjemput keberkahan Ramadan, sebagaimana yang tertuang dalam doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Nah, sehingga ini bisa kita lihat minimal dua sudut pandang. Yang pertama yaitu persiapan psikis dulu, dan yang kedua persiapan fisik, ya, yang mana kedua-duanya ini saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama terkait dengan persiapan psikis atau kejiwaan kita, itu juga harus yang pertama kita persiapkan, karena mungkin banyak orang yang secara fisik siap tapi psikisnya kadang-kadang terkendala, dan psikis ini lebih dominan dibanding psikisnya, yaitu persiapan mentalitas kita. Kadang orang terbiasa selama 11 bulan dia terbiasa makan pagi, siang, malam. Ketika masuk Ramadan dia harus mengkondisikan ulang, rekondisi, mengatur pola makan khususnya. Ini kan terkait dengan psikis. Orang kadang-kadang nggak tahan lapar itu bukan karena laparnya, karena nggak tahan godaannya. Ya, berarti pada psikisnya itu. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Dan inilah yang mungkin juga disiratkan dalam hadis itu, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Yang tersirat dalam hadis ini kan ada persiapan mental yang harus kita persiapkan, karena kita mau menghadapi musuh yang besar lagi. Padahal perang Badar itu adalah perang yang paling besar, tapi ternyata ada perang lagi, yaitu perang nafsu. Nah, ini kalau nggak cukup dengan persiapan fisik, jelas yang utama adalah persiapan psikis. Apakah itu yang sifatnya qalbiyah atau yang sifatnya fikriyah? Nah, kita memikirkan, oh Ramadan adalah pertama memang perintah Allah. Yang kedua ini tahunan. Nah, karena perintah
ini juga di sana mesti ada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat dan berbarokah gitu. Nah, itu harus kita pahami betul. Kita teliti satu persatu sehingga hati kita, jiwa kita itu tertata dan siap untuk menghadapi itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu jelas persiapan fisik. Nah, hadis atau doa yang mulai bulan Rajab, Sya'ban itu sebenarnya juga persiapan, mengandung pengertian supaya kita juga persiapan fisik. Kenapa? Karena Ramadan sendiri juga salah satunya ibadah jasmaniah juga. Walaupun esensi intinya hakikatnya yaitu pada amal batiniah, tapi jelas kita dilarang makan minum mulai pagi sampai sore itu, ya, menjelang subuh sampai maghrib itu berarti kan juga persiapan fisik. Yang biasanya ritme makannya pagi, siang dan sore ini diganti hanya sebelum subuh sampai habis maghrib atau pas maghrib itu. Kalau tidak persiapan fisik yang kuat, jelas ini akan banyak gangguan. Nah, padahal kita itu sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, bagaimana kita juga harus mengkondisikan fisik kita itu seoptimal mungkin. Kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran itu kan qiyaman, qu'udan, wala junubim. Itu kalau saya lihat, kalau saya maknai secara pribadi, sholat yang lebih utama, yang sempurna itu ya berdiri gitu ya. Jelas yang mampu berdiri kan. Kalau tidak mampu, ya duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nah, ya kan? Itu urut-urutannya kan. Nah, artinya kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, berdiri itu jelas lebih sehat daripada yang duduk. Yang duduk lebih sehat daripada yang berbaring. Nah, berarti yang utama yaitu berdiri dulu. Nah, sama dengan ketika menghadapi Ramadan ini, persiapan fisik itu harus kita kedepankan. Dibanding yang pertama tadi juga otomatis yang psikis lebih utama. Yang kedua jelas persiapan fisik itu. Oke, berarti sebenarnya banyak ya Ustaz yang harus dipersiapkan sebelum Ramadan ini. Banyak, yeah. Kita kan tahunya persiapan Ramadan ini biasanya persiapannya nyetok makan banyak-banyak. Gensi ini. Sesuai dengan psikologi anak lah itu ya. Oke. Persiapannya dengan baju baru, sarung baru. Kondisional ya. Baik. Jadi tidak hanya itu saja teman-teman. Jadi persiapan yang paling penting itu adalah persiapan mental dan persiapan fisiknya untuk menghadapi, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Betul. Oke Ustaz, selanjutnya Ustaz, kita mau perbincangkan adalah apa sih makna Ramadan kalau menurut Ustaz sendiri? Baik. Karena kita mau menjemput Ramadan, maka mungkin kita sering mendengar kalimat marhaban ya Ramadan. Ya. Marhaban ya Ramadan itu sebenarnya adalah ungkapan kita mau menerima tamu baru. Marhaban ya akhi berarti istiqbalud dhaif. Jadi kita menerima tamu baru. Bagaimana kalau kita kiaskan, kita analogkan ketika kita ada atau rencana dikabari kita ada tamu yang mau datang ke rumah kita. Terus ada persiapan kan? Persiapan, entah persiapan kita secara fisik, berdandan, ya, yang kurang rapi dirapikan. Termasuk yang di belakang, persiapan makanannya, ya, jamuannya nanti apa, ya kan? Itu juga kalau kita analogikan, kita kiaskan itu seperti itu. Marhabannya Ramadan berarti kita bagaimana psikis dan fisik kita itu menjemput Ramadan itu. Nah, jadi marhabannya Ramadan berarti bahwa kita secara jasmaniah dan ruhaniah ini betul-betul siap menjemput, ya, menunggu tamu yang agung yang datangnya setahun sekali ini. Yang mana kita tahu betul bahwasanya di sinilah tempat waktu ini banyak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Ramadan. Sehingga dengan persiapan yang optimal tadi, karena sudah tahu mau ada tamu tadi, kita juga mempersiapkan secara optimal juga. Nah, sedangkan makna Ramadan sendiri itu juga kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan adalah sesuatu atau suatu waktu yang bisa mendidik kita menjadi umat yang lebih bertakwa lagi. Dan itulah yang dipesankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun tadi itu. Dan ternyata derajat yang paling tinggi yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada satu waktu yang ada di
Ramadan. Artinya ada tempat itu ada berada di bulan suci Ramadan itu. Tidak ada di bulan biasa. Ada, cuma ini spesial. Ada spesial. Jadi luar biasa ya Ustaz, Ramadan ini. Kalau dari Ustaz sendiri biasanya apa sih yang paling terkenal kalau di bulan Ramadan, di Ramadan sendiri? Kalau saya ditanya begitu, mungkin berkembang Mas Umar ya. Ketika dulu masih anak-anak itu ya nuansa Ramadan berarti nuansa memperbanyak pakaian baru. Terus yang kedua mempersiapkan yaitu kantong uang. Karena persiapan nanti di akhir Ramadan kita masuk Syawal itu kita akan banyak angpo ya begitu. Beranjak kita semakin dewasa, dalam arti dewasa umur, dewasa keagamaan mungkin begitu kan. Kita juga semakin hari juga kita juga terus belajar terus. Mungkin kebutuhan orang berbeda. Sekarang bagaimana kalau saya hari ini mungkin waktu ini jangan sampai sia-sia. Ya. Karena kita juga tahu namanya ajal itu juga kita nggak tahu juga. Ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dicepatkan. Nah, ini Allah memberikan momen yang sangat bagus bagi umat, bagi hamba-hambanya. Kita sebagai umat Rasulullah, ini ada waktu 1 bulan yang penuh keberkahan. Berarti hari ini harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita harus punya azam, kita harus punya niat atau al-niyah al-qawiyah, al-iradah al-qawiyah dalam hati kita. Bagaimana jangan sampai ada sedikit waktu pun yang keluar dari ketakwaan. Itu harapan kita. Apapun aktivitasnya, kita mungkin aktivitas di kampus, di pendidikan, yang harus bernuansa yang betul-betul itu bernilai ibadah betul. Kita mungkin di luar kampus, aktivitas yang lain, bagaimana juga bernilai ibadah dimanapun. Itu mumpung kita berada di bulan yang penuh keberkahan. Bahkan kalau Mas Umar ingat hadis itu kan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Itu sebenarnya kan motivasi supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Luar biasa. Ya. Ini dari Ustadz, ini kan biasanya ini sebelum Ramadan kan banyak citra di sini, khususnya Islam di Nusantara itu kan Ustadz seperti ziarah hidup, nanti ada juga biasanya makan-makan yang sudah melakukan juga. Oke. Sebenarnya bukan makan-makan Mas Umar ya. Jadi saya minggu ini ya ketepatan. Saya minggu ini, saya kan di Pesmas juga punya jadwal di Rosah. Saya izin. Tadi malam saya juga baru mimpin tahlil. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilahnya unggahan. Unggahan itu adalah menjemput Ramadan. Selamatan, ya sodakoan dengan masakan yang siap saji, siap makan begitu. Pakai tumpeng, ada yang pakai berkata begitu. Menghadirkan para tetangga. Kita kirim doa pada seluruh arwah yang sudah kembali pada Allah, muslimin muslimat semuanya. Terus kita juga minta secara pribadi, secara umum masyarakat yang masih oleh Allah diberi umur yang panjang supaya bisa ketemu Ramadan dan bisa mengambil hikmah Ramadan itu. Nah, itu saya lakukan dan itu tradisi yang positif menurut saya. Ya di sana ada nuansa silaturahminya, ada nuansa ritualnya, ada ritual itu berarti kita juga harus ikan pada masa lalu orang-orang yang meninggal. Kita pun juga akan begitu, berarti kita juga butuh bantuan doa orang lain. Kita yang masih sehat akan menghadapi bulan yang mulia. Apa persiapan psikis kita, fisik kita apa, itu kita lakukan. Dan termasuk beberapa tempat hari ini, minggu-minggu ini, itu kalau kita lihat pemakaman ya, itu sangat ramai. Sehingga kalau antum kemana-mana banyak penjual bunga itu kan, memang itu saya kira bagus dan itu salah satu sunnah Rasul kan. Nah, artinya Rasul pernah mengatakan ziarah kubur juga dibolehkan selama tidak terpercik hal-hal yang berbau syirik di sana. Itu saya kira nggak masalah. Nah itu beberapa aktivitas yang khususnya ya saya pribadi saya lakukan. Tradisi yang mungkin Indonesia.
Unggahan. Di sana ada juga Mas Emir ya? Oh tidak, unggahan. Unggahan ya, betul sama? Unggahan, sana unggahan. 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 Oh gitu. Jadi P-nya sama A-nya. Oke. Luar biasa. Kalau Ustaz sendiri biasanya aktivitas Ramadan biasanya apa Ustaz? Ya aktivitas selain aktivitas ibadah nih. Oke. Sehari-harinya mungkin Baik. ada aktivitas yang berbeda nih. Kalau antum tanya saya pribadi, saya bisa pilah-pilah. Yang pertama terkait dengan ritualitas. Contoh, kalau di Ramadan biasanya saya punya target baca Quran. Itu kadang-kadang satu hari itu kalau bisa melebihi 2 juz. Itu contoh begitu. Berarti minimal 1 bulan itu 2 kali khatam Quran. Itu minimal 2 juz. Itu kadang-kadang pernah. Itu pernah saya azam seperti itu. Terus sholat malam. Kadang-kadang setelah kita sholat witir yang kita taraweh 23 itu, malam itu kita gunakan untuk sholat. Sebelum kita sahur, biasanya saya gunakan untuk menambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, tabarukan lah, kita tabarukan di bulan yang mulia. Kalau di selain Ramadan kan nggak ada sahur, sehingga mungkin kalau bangun malam itu sulit. Nah, sekarang ada momen itu. Harus kita manfaat yang salah satunya itu. Saya ajak keluarga, anak-anak begitu ya, nggak saya paksa untuk, ya saya ajak lah itu, untuk itu. Selain untuk juga aktivitas yang di luar itu, kegiatan yang lain, termasuk di kampus tercinta kita ini, kita masih menjalankan aktivitas sesuai dengan amanat itu, ya di kantor, ya kebutuhan administrasi, pengajaran tetap berjalan, walaupun durasi kita mungkin agak kita kurangi. Intinya, kegiatan ritualitas tetap berjalan, kegiatan sosial kemasyarakatan juga tetap berjalan. Luar biasa ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi waktu Ramadan ini mumpung masih ada nih beberapa jam lagi bulan suci Ramadan. Mari ayo kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya teman-teman. Persiapkan, wujudkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berarti. Tadi seperti kata Ustaz Nur Khalid, bukan hanya perlu persiapan secara fisik, tapi juga secara mental, rohani dan batin yang juga harus dipersiapkan agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik kita dan kita mendapatkan nantinya di akhir Ramadan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Sama-sama Mas Umar. Ustaz Nur Khalid sudah menyempatkan waktunya hadir Ustaz untuk berbincang bersama kita di tema podcast yang biasa ini, insya Allah menjadi inspirasi untuk teman-teman sahabat. Sama-sama, sama-sama Mas Umar. Ya, baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara kita, yaitu di Ramadan Keren bareng Staima, yang tadi sudah beberapa materi yang luar biasa yang sudah kita ulas secara tuntas, yaitu persiapan-persiapan apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menjelang datangnya bulan suci, bulan agung yang luar biasa ini, yaitu Ramadan. Kami dari keluarga besar Staima Podcast mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mari terus kita berbuat kebaikan di bulan suci ini. Insya Allah kita mendapatkan ma'unah, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Oke teman-teman sekalian, informasi ini kepada teman-teman sekalian, mungkin yang punya saudara, punya adik atau punya kakak yang masih belum menentuin mau kuliah di mana. Ini ada informasi penting teman-teman, bahwasanya penerimaan mahasiswa baru Staima Al-Hikam Malang telah membuka untuk teman-teman yang ingin kuliah, sambil nyantri di Al-Hikam, yaitu telah kami buka pendaftaran, yaitu dari tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 9 September 2024. Jadi teman-teman sekalian yang ingin untuk kuliah, yang ingin kuliah sambil mondok, sambil nyantri, ayo gabung bersama kami di Staima Al-Hikam Malang di Jalan Cengger Ayam nomor 25, atau bisa mengikuti Instagram kami di Staima Al-Hikam Malang, atau di channel YouTube kami, yaitu di channel podcast Staima ini, yaitu channel YouTube Staima Al-Hikam Malang. Baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan Ramadan ini banyak pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan pribadi. Amin, sama-sama. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.